Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan share mengenai tentang dasar tentang GenAI dan LLM menggunakan Gemini dan Vertex AI. Ya. Oke, ya bagi teman-teman yang belum tahu ya, nama saya Saiful. Ya, ada data engineering center. Terus saya juga konten kreator ya di YouTube dan juga ada buat artikel juga di Medium. Ya. Lalu juga kalau ada waktu luang saya akan ngisi untuk freelance trainer. Oke, lalu juga saya adalah Google Development Expert di Cloud Data dan juga AWS Community Builder nih. Oke, jadi teman-teman yang mau connect ke LinkedIn saya bisa langsung aja di sini ya. Oke, nanti sini ada bagi yang mau subscribe juga bisa langsung untuk di YouTube saya gitu ya. Untuk subscribe di YouTube channel saya dan juga bagi teman-teman yang ingin belajar tentang data dan AI ya di Medium, saya juga ada Medium sini ya. Oke, lalu untuk agenda video ini saya akan share mengenai tentang apa sih AI, apa sih perbedaan dengan Gen AI gitu ya. Lalu apa sih tentang LLM, lalu apa tentang Gemini, Vertex AI, kenapa sih kita mengcombine Gemini dan Vertex AI, dan nanti saya akan ada demo dan ada ya di next video itu pasti akan saya share ya masih di series Gen AI ya. Oke, jadi kalau kalian lihat di sini ya, jadi ada AI sampai Gen AI ini ya. Jadi AI ini lebih ke bagaimana komputer itu dikembangkan agar bisa mengerjakan tugas manusia gitu ya. Nah, itu AI ya lebih general. Lalu di dalamnya lagi ada machine learning untuk digunakan untuk bisa melakukan training dari data yang sudah ada dan juga hasilnya akan digunakan untuk membuat keputusan dan atau prediksi ya berdasarkan dari data yang ada gitu ya. Lalu berikutnya lagi ada namanya neural network. Ini lebih ke kita melakukan training data, AI ini akan melakukan training data ya, dari data yang kompleks. Data di sini ya bisa berupa data, gambar, video, teks gitu ya. Dan di sini neural network ini juga sebenarnya sama kayak deep learning, cuma ya lebih deep learning ini berarti masih bagian dari neural network juga ya. Dan di sini untuk 3 dan 4 ini sudah otomatis ya untuk dilakukan hyperparameter tuning di cara terbaik, jadi tidak ada campur tangan manusia gitu ya. Lalu berikutnya ada tentang Gen AI ya. Jadi Gen AI ini yang lagi tren saat ini ya. Sebenarnya ada lagi yang namanya agentic AI ya, tapi ya mungkin di video nextnya mungkin yang saya akan bahas tentang agentic AI gitu ya. Jadi Gen AI itu adalah AI bagian dari AI yang fokus untuk mengenerate konten baru ya, bisa teks, gambar, video, atau audio gitu ya. Nah, itu untuk Gen AI saat ini ya. Oke, nah di sini untuk perbedaannya ya. Jadi secara simpel perbedaannya dari objektifnya, AI ini lebih untuk mengotomasi proses, menganalisa data, lalu membuat keputusan dari informasi yang sudah ada. Sedangkan kalau Gen AI ini lebih ke membuat konten baru dari prompting ya, dari text prompting atau kita bisa menambahkan video, audio dari teks prompting tersebut gitu ya. Dan di sini key feature-nya ya, feature-nya ini ya AI kayak misalnya decision tree, pattern recognition, predictive modeling. Sedangkan kalau yang Gena ini menggunakan algoritma deep learning, neural network, dan ada creative data generation ya. Kalau untuk penggunaannya AI ini lebih condong ke data structure, sedangkan kalau Gena ini bisa dua-duanya ya, mengutilize structure dan unstructure ya. Untuk aplikasinya di sini ya aplikasinya lebih spesifik ya di perusahaan ya misalnya creative analytics, ada protection, personalized recommendation dan seterusnya. Sedangkan kalau Gena ini lebih ke untuk content creation yang bisa menyerap gambar, video, teks, audio gitu ya. Oke, lalu untuk technical approach-nya di sini dia itu lebih ke stack analysis dan lebih ke proses ya. Sedangkan kalau Gen AI ini lebih ke dia dinamik, kreatif ya gitu ya. Lalu untuk cost efisiensi di sini kalau AI ini nggak terlalu mahal ya karena lebih spesifik untuk tasnya. Kalau Gen AI ini lebih mahal ya gitu karena ya Gen AI itu kan dia pastinya kan menggunakan GPU ya di misalnya kita menggunakan Gemini ya. Gemini itu kan berarti sebenarnya di dalam servernya si Gemini itu yang di dalam Google Cloud itu dia menggunakan GPU. Nah, makanya kenapa cost-nya itu lebih mahal gitu ya. Oke, lalu berikutnya di sini untuk industri impact ya. Jadi di sini untuk industri impact ini lebih luas, sedangkan kalau lebih luas untuk spesifik task, sedangkan kalau untuk
GenAI ini lebih ke untuk ya content creation gitu ya. Oke, lalu berikutnya tentang LLM ya. Jadi apa sih LLM ini? LLM ini adalah singkatan dari Large Language Model ya. Jadi kalau secara definisi adalah GenAI model yang specifically di training untuk data yang sangat besar gitu ya. Contoh misal data dari books, artikel, website, coding gitu ya. Dan juga sini juga yang LLM multimodal itu bisa juga dari gambar, video, audio gitu ya. Itu untuk LLM ya. Jadi secara simpelnya adalah OLM adalah otaknya, ya, otaknya dari si GenAI yang di training itu menggunakan data yang segitu banyak gitu ya. Bisa ada puluhan juta data yang di training gitu ya. Oke, jadi LM itu ya contoh LM-nya ada banyak ya, kayak misalnya yang kita bahas tentang Gemini, lalu yang ada namanya Claude, ada namanya Meta, ada yang namanya eh, ada yang namanya apa gitu, banyak pokoknya. Itu yang saya tahu sih ya kalau nggak Gemini, uh, eh, ChatGPT ya dari OpenAI, lalu ada Meta, ada Claude, ada juga yang namanya Sonnet ya, kalau saya lupa namanya, itulah intinya ya. Itu ya, contoh LM ya, atau yang punyanya Google tapi open ya, open model, itu namanya adalah Gemma gitu ya. Oke, itu jadi dari sini bagaimana sih mereka belajar ya? Jadi belajar di sini dari pattern yang dari data yang udah ada, grammar, fact gitu ya. Dan di sini untuk contoh untuk yang LM Model example ya misalnya generate teks ya dari misalnya eh, cerita, puisi, artikel, generate jawaban dari pertanyaan, mensummarize konten ya. Di sini misalnya konten yang misalnya di sini ada ada ini misalnya ada video nih, video dari YouTube nih, ada linknya. Summarize dong isi dari video di YouTube ini gitu ya. Itu contoh ya. Lalu berikutnya adalah bisa juga untuk menerjemahkan gambar. Gambar dari ya menerjemahkan bahasa ya. Jadi kita ada nih, tolong terjemahkan dong ke bahasa apa gitu ya. Misalnya dari bahasa Mandarin ke bahasa Inggris atau bahasa apapun gitu ya. Dan juga sini support untuk generate coding ya. Jadi bisa juga kalau kita bingung nih, codingnya nih kenapa sih kok ada debug, ada error, terus juga bagaimana kita, misalnya kalau males ya, kita langsung tanya dong coding ini apa gitu ya. Tapi tetap kita perlu validasi lagi ya kalau coding ya, karena kan nggak 100% itu jalan gitu ya. Oke, lalu eh, ini juga untuk lebih ke engage conversation ya, kayak misalnya kita berinteraksi dengan manusia dan di alamnya juga bisa gitu ya, dengan bahasa gaul misalnya. Oke, nah itu tadi ya yang unimodal ya. Jadi unimodal ini hanya satu input dan satu output ya, hanya teks. Lalu multimodal ini supportnya banyak ya. Jadi bisa gambar, bisa audio, ada video juga. Nanti ada namanya masing-masing ada encodernya, ada lalu masuk ke LM, nanti outputnya ya bisa teks, bisa gambar, audio, atau video gitu ya. Nah, ini gambarnya ya. Dan untuk contoh use case yang multimodal LM ini ya banyak ya, kayak misalnya di VO3 itu bisa generate video dari teks yang kita mau, teks prompt, atau misalnya Imagen 4 itu untuk generate gambar dari teks prompt yang kita mau gitu ya. Dan seterusnya ada banyak intinya ya. Untuk yang contoh multimodal LM. Oke, lalu berikutnya tentang Gemini ya. Jadi saya sudah bahas tentang LLM ya Gemini. Jadi Gemini itu adalah ya salah satu LLM yang punya Google Code yang sangat powerful ya. Jadi dulu namanya Bard, jadi sudah diganti jadi Gemini ya. Jadi sudah ada peningkatan yang signifikan daripada Bard ini ya. Lalu di sini untuk key feature-nya ya LM Gemini ini adalah ya LM multimodal ya, yaitu support untuk teks, gambar, audio, video, dan output-nya juga sama bisa kayak gitu ya. Dan juga di sini capability-nya banyak sekali, ada advanced reasoning, ada generate content, voice coding, dan seterusnya gitu ya. Untuk variannya di sini ada Gemini Pro atau Gemini Flash ya, tergantung kali kebutuhan di sini. Nah, kalau kita lihat di sini perbedaannya, contoh misalnya fokusnya itu lebih kalau untuk flash ya.
lebih untuk efisiensi, speed, scalability. Sedangkan kalau mau yang lebih deep dive lagi bisa ke advanced reasoning ya, itu si Pro ini ya. Sedangkan kalau use case-nya ya untuk real-time chatbot, analisis, dan seterusnya, kalau yang Flash. Kalau yang Pro ini lebih ke complex code generation, deep dive di user analysis, kreatif konten yang lebih kompleks, dan untuk problem solving yang lebih kompleks nih ya. Nah kan kalau untuk performance-nya ya kencang Flash, tapi kalau misalnya Pro ini ya karena dia itu menggunakan complex reasoning, matematika, jadi ya mungkin di bawah Flash, tapi hasilnya lebih akurat ya kalau yang Pro itu ya. Lalu untuk reasoning di sini untuk iya reasoning ini oke ya, strong ya, tapi lebih deep kalau kita pakai Gemini Pro ini ya. Untuk konteks Windows-nya sama-sama 1 juta token, dan untuk yang kedepannya itu nanti yang Pro bisa sampai 2 juta token ya. Dan untuk cost-nya di sini cost-nya itu lebih cost efektif untuk high volume ya. Jadi kalau untuk Pro itu lebih mahal ya, karena memang fiturnya lebih advance ya. Oke. Oke, nah lalu berikutnya bagaimana sih kita mengakses Gemini? Ada yang pertama kita bisa akses Gemini Web Apps ya di sini gemini.google.com/app. Lalu kita juga bisa Google AI Studio sini aistudio.google.com. Lalu kita juga bisa menggunakan pakai AI, dan sebenarnya semua produk Google Cloud itu sudah terintegrasi dengan Gemini ini ya. Jadi tidak hanya pakai AI doang, tapi ya semua kayak misalnya di query udah ada Gemini, ada Cloud Spanner database itu juga ada Gemini. Terus ada misalnya untuk PubSub, ada juga misalnya Compute Engine dan seterusnya gitu ya. Lalu di sini kalau misalnya kita mau ngoding, kita bisa menggunakan Google AI SDK atau API. Nah, itu sudah ada Gemini ya. Nah, di sini ini di VS Code itu sebenarnya sudah ada namanya add-on namanya Gemini Code Assist ya. Nah, itu bisa ada Gemini juga gitu ya. Lalu untuk Gemini juga sudah ada di produknya Google ya, kayak misalnya Google Workspace, YouTube, terus Android Studio, hapus device-nya Android kita yang kita kalau pakai Android, ada Google Map, ada Google Earth ya. Jadi semua service Google juga sudah ada Gemini ya. Oke, nah tadi kita sudah bahas tentang Gemini, LLM, BNI. Nah, kita ya tidak komplit jika kita tidak membahas si yang membuat AI-nya ya. Yang dibuat AI-nya yang di Google Cloud itu namanya adalah Vertex AI nih. Jadi, Vertex AI itu adalah platform untuk membuat AI machine learning di Google Cloud yang sudah lengkap semuanya, sudah ada jadi satu ya. Kayak misalnya kita butuh notebook sudah ada Vertex AI Workbench, lalu mau pipeline yang udah ada, pipeline meta tuning, terus kita mau nyimpan feature setelah kita melakukan data EDA, data preparation, nah itu bisa kita simpan di feature store, terus juga kita misalnya mau custom machine learning, model, terus kita mau pakai AutoML dan seterusnya gitu ya. Dan sini juga ya support juga kayak misalnya MLOps atau misalnya membuat AI governance misalnya gitu ya. Semua sudah lengkap di Vertex AI ini. Oke, nah kenapa sih kita mengcombine antara Gemini dengan Vertex AI ini ya? Yang tadi saya bilang Gemini itu adalah LLM punya Google ya. Ibarat kata Gemini itu adalah otaknya ya, otaknya atau engine-nya gitu ya. Jadi kalau kita membuat GenAI atau agentic AI, dan kita juga kita pasti menggunakan otaknya adalah si Gemini ya. Sedangkan kalau Vertex AI-nya adalah platformnya. Kita ngebuatnya itu pakai namanya Vertex AI ya. Gitu ya. Jadi ya di sini Vertex ini ya support untuk disediakan untuk infrastruktur, tools-nya, terus untuk scalability-nya, untuk monitoring-nya, semua ada di Vertex AI ini ya. Oke ya, jadi ibarat kata ya, kalau di ibarat kata kayak di mobil ya, Gemini itu adalah si engine-nya gitu ya, mesinnya ya. Sedangkan kalau Vertex AI itu adalah si mobilnya gitu ya, yang akan menjalankan semua yang dilakukan oleh si mesinnya itu ya. Nah, ini ya, ini contoh misalnya ada gambar user melakukan input dari chatbot web apps yang sudah menggunakan Gemini di sini ya. Chatbot web apps nanti dia akan memanggil VTKI API, nanti VTKI API ini akan manggil ke Gemini ya, lalu berikutnya akan dibalikan lagi ke si usernya itu ya. Oke, nah berikutnya kita akan coba ya, coba untuk prompting di Gemini Pro dan Flash ini. Oke, di sini saya coba buatkan pantun ya.
pantun lucu terkait eh, lucu buat ke pantun lucu di sesuai buat ke pantun lucu yang ya buatkan pantun lucu yang singkat gitu ya. Ini dulu ya. Ini kita coba yang flash dulu. Langsung aja di submit. Nah, kita buat pantun lucu yang singkat ya. Jadi ya hanya sedikit aja gitu ya. Oke, ini yang flash. Oke, ya. Oke, ini langkah-langkahnya ya di sini ya. Nah, ini ya pantun ini ada beberapa pantun ya. Dan ini yang lucu ya. Ini pantun satu, pergi ke kebun mencari hobi. Jangan lupa bawa parang. Perut kenyang, hati pun happy, badan melar urusan belakangan. Hmm, lucu nggak ya? Ya kayaknya garing ya. Oke, ini nanti saya share ya mungkin di apa aku nanti kan coba-coba aja ya. Kayaknya terlalu garing ya. Mungkin nanti kalian bisa coba prompting yang menarik gitu ya. Oke. Oh iya, yang prompting ya. Sebenarnya kalau kita mau ngetik itu kita butuh namanya mempelajari namanya prompt engineering ya. Nah, untuk prompt engineering itu videonya sudah banyak ya di YouTube ya tentang bagaimana kita buat prompt engineering gitu ya. Jadi nanti mungkin kalau ada waktu saya akan membuat video tentang prompt engineering menggunakan Gemini gitu ya. Oke, nah ini contoh ini saya akan switch ke yang pro ya. Switch model yang pro. Oke, nah ini ada oh, saya. Oke, kita ganti yang pro, kita capit di sini kita yang pakai pro sini ya. Hmm, coba ya kita lihat yang pro itu apakah lebih lucu dibanding dengan yang di flash ya. Oke, ini ya sabar ya. Kalau yang membuat ya. Nah, dia ini lagi reasoning ya di sini ya. Dia berpikir di belakangnya itu kayak gimana sih kalau membuat pantun yang lucu dan singkat gitu ya. Nah, ini ya. Contoh ya pilihan satu ya. Jalan-jalan ke Bekasi, pulangnya beli sekoteng. Gaya sudah paling aksi, sayang dompetnya lagi kenteng. Hah? Kenteng? Kayaknya aneh ya bahasanya. Ya, itu contoh ya. Contohnya untuk generate apa prompting text menggunakan Google AI ya. Oke, nah berikutnya demo generate image dari text prompting di Vertex AI ya. Oke, nah sini kita akan coba. Oke, bapak continue. Nah, ini kita pilih image ya. Add object to a photo ini ya. Oke, oke, ini kita coba sini ya. Kita akan coba generate image. Add, add a flower, saya tambahkan ya. And yang besar ya. Yang besar itu katana ya. On the table. Oke, kita. Nah, sini saya pakainya adalah Gemini 2.0 Flash Preview Image Generation. Kenapa pilih ini? Karena saya sebelumnya nyoba yang Gemini 2.5 Flash itu lama, memang Pro juga lama ya. Mungkin karena bukan bukan digunakan untuk yang generate gambar ya. Iya, saya pakai yang ada di sini ya. Agak lebih cepat nanti. Oke, kita run generate. Nah, sini saya tambahkan. Nah, lebih cepat ini ya. Yang awalnya nggak ada ya, cuma bangku meja gitu ya. Nah, di sini ada bunga dan katana ya, tapi ini bunganya jadi bagus ya. Oke,
apa ya. Oke, sini kita juga sebenarnya kita bisa menambahkan ya, kalau input misalnya mau gambar, video, dokumen atau audio yang akan dia tadi adalah LLM multimodal ya. Oke, itu aja dari saya untuk demonya ya. Jadi untuk next videonya adalah bagaimana kita membangun unimodal LLM apps menggunakan Vertex AI dan Gemini gitu ya. Jadi di next video masih di series yang sama tentang bagaimana membuat Gen AI di Gemini ya. Oke, jika teman-teman suka dengan video ini dan merasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, jangan lupa di like dan subscribe, dan jangan lupa untuk menyaksikan video saya selanjutnya. See you.